Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian cara untuk membuat sebuah dual boot antara Windows dan juga Ubuntu. Buat teman-teman yang saat ini sudah menggunakan Windows 10 atau mungkin Windows yang lain, kemudian kalian juga ingin mencoba operating system yang lain seperti Linux, Ubuntu, atau mungkin Linux yang lain, kalian bisa membuat sebuah dual boot sehingga kalian bisa menggunakan beberapa operating system di satu PC atau satu laptop yang kalian miliki, teman-teman. Di video kali ini kita akan share ke kalian untuk membuat sebuah dual boot antara Windows 10 dan juga Linux, Ubuntu. Di video kali ini kita anggap kalian sudah menggunakan Windows, yaitu Windows 10 atau mungkin Windows yang lain. Jadi kita tidak akan membahas bagaimana cara untuk menginstal Windows di PC atau di laptop kalian. Tetapi kalau misal kalian belum tahu cara untuk menginstal Windows 10 di PC atau di laptop kalian, kalian bisa tonton videonya di link di atas ini, atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi pada video ini, teman-teman. Ada beberapa step yang akan kita lakukan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan download semua bahan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita akan buat sebuah bootable dari Ubuntu yang sudah kita download tadi ke sebuah flash disk yang nantinya akan kita install ke PC atau ke laptop kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita akan buat partisi untuk Ubuntunya sehingga kita bisa install di satu PC atau laptop yang kita gunakan. Baru yang terakhir, kita akan install Ubuntunya di PC atau di laptop kita, teman-teman. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah flash disk, minimal adalah 8 GB. Kemudian minimal kalian harus punya free space di lokal disk C kalian itu 50 atau 100 GB agar nanti kita bisa alokasikan untuk Ubuntunya, teman-teman. Dan sekarang kita langsung masuk ke tahap yang pertama. Oke, sekarang kita akan download dulu semua bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita akan download file ISO dari Ubuntunya, teman-teman. Silahkan kalian buka browser kalian, kemudian silahkan kalian masuk ke website ubuntu.com. Setelah itu kalian tinggal pilih download, kemudian kalian pilih yang Ubuntu desktop. Di sini silahkan kalian pilih versi Ubuntu yang ingin kalian gunakan, apakah yang 20.04 LTS atau yang 21.04. Di sini kita akan gunakan yang 20.04 LTS, jadi kalian tinggal klik di sini untuk mulai mendownload file ISO dari Ubuntunya, teman-teman. Few moments later. Setelah file ISO-nya berhasil terdownload, selanjutnya kita akan download aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat bootable ke flash disk-nya, teman-teman. Dan aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah Rufus. Kita buat new tab, kemudian ketikkan Rufus. Setelah itu silahkan kalian masuk ke website resmi dari Rufus, yaitu rufus.ie. Kemudian kalian scroll ke bawah, lalu silahkan kalian download Rufusnya. Kita akan download yang versi portable aja, teman-teman. Tinggal klik di sini. Kemudian kalau ada ads atau iklan seperti ini, kalian bisa langsung close. Maka file Rufusnya akan langsung terdownload. Kemudian silahkan kalian pasang flash disk yang akan kalian jadikan bootable ke PC atau ke laptop kalian. Lalu langsung saja kita buka file Rufusnya, teman-teman. Pilih open file di sini. Kemudian pilih yes. Ini kita minimize dulu, teman-teman. Setelah kita masuk ke aplikasi Rufus, yang pertama pada device pastikan flash disk kalian sudah terdeteksi di sini. Setelah itu kalian pilih select, lalu kalian cari file ISO Ubuntu yang sudah kalian download tadi, teman-teman. Kita pilih ini, lalu pilih open. Kemudian pada partition scheme silahkan kalian pilih sesuai dengan partition style yang ada di local disk C kalian. Cara ceknya, kalian klik kanan pada start atau logo Windows. Kemudian kalian pilih disk management. Setelah itu kalian pilih local disk C yang akan kalian install Ubuntunya, teman-teman. Kalian klik kanan di sini. Kemudian kalian pilih properties. Selanjutnya kalian masuk ke tab volume. Dan di sini kalian bisa baca pada partition style apakah GPT atau MBR. Jika di sini MBR, maka pada partition scheme kalian setting ke MBR. Tetapi jika di sini GPT, maka kalian setting pada partition scheme juga GPT. Kenapa ini harus sama? Kalian akan tahu nanti saat proses instalasi, teman-teman. Kita akan close dulu ini, kemudian kita close juga disk manajemennya. Setelah kalian pilih partition scheme yang sesuai, lalu kalian tinggal pilih start. Lalu kalian pilih yang atas, yang Read in ISO Image Mode Recommended. Lalu kalian pilih OK. Kemudian kalian pilih OK lagi. Lalu tunggu proses pembuatan bootable-nya sampai selesai. Few moments later. Setelah prosesnya selesai, maka akan ada keterangan ready seperti ini. Dan sekarang flash disk kalian sudah siap untuk digunakan menginstal Ubuntu di PC atau di laptop kalian. Di sini kita bisa close.
Kemudian kita akan langsung masuk ke laptop yang akan kita install Ubuntu-nya, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di laptop yang akan kita install Ubuntu, teman-teman. Kita cek dulu free space yang ada di local disk C. Kita masuk Windows Explorer, kemudian pilih disk PC. Lalu di sini kalian bisa lihat free space-nya adalah 72,3 GB, teman-teman. Kita akan alokasikan untuk Ubuntu sekitar 50 GB, jadi biar masih ada 20 GB free space di local disk C untuk Windows-nya. Kemudian untuk mengalokasikan untuk Ubuntu, caranya kalian klik kanan pada Start atau Windows, lalu kalian pilih Disk Management. Setelah itu kalian pilih local disk C yang akan kalian alokasikan sebagian untuk Ubuntu-nya. Klik kanan di sini, lalu pilih Shrink Volume. Selanjutnya kalian tinggal masukkan ukurannya di sini. Karena kita akan alokasikan 50 GB untuk Ubuntu, jadi di sini kita ketikkan 51.200. Kenapa 51.200 MB tidak 50.000 MB? Karena 1 GB itu adalah 1024 MB. Jadi kalau 50 GB berarti 51.200 MB, teman-teman. Karena memang bilangan di sini itu adalah biner. Selanjutnya kalian tinggal pilih Shrink. Maka nanti di sini akan ada 50 GB yang statusnya unallocate. Ini nanti yang kita akan alokasikan untuk si Ubuntu-nya, teman-teman. Kemudian kita bisa close ini. Lalu sekarang kalian bisa lihat di sini free space yang ada di local disk C sekarang hanya sisa 22,4 GB saja, teman-teman. Kemudian silahkan kalian pasang flash disk bootable Ubuntu yang sudah kalian buat tadi di laptop atau di PC kalian. Kemudian ini kita akan close. Lalu kita akan restart PC kita dan kita akan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang akan kita install Ubuntu ini. Untuk masuk ke menu BIOS caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop kalian dan merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS dari laptop atau PC yang kalian gunakan. Tampilan dari BIOS pun juga akan berbeda-beda tergantung dari merek laptop dan juga merek motherboard yang kalian gunakan. Tetapi tujuannya di sini sama, yaitu kita akan setting boot priority agar kita bisa booting dari flash disk bootable yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Untuk laptop yang kita gunakan ini caranya kita tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1, lalu enter. Kemudian di sini kalian pilih yang UEFI SanDisk kalau partition style dari SSD atau hard disk yang kalian gunakan itu GPT, atau kalian bisa pilih yang SanDisk kalau misal partition style dari hard disk atau SSD yang kalian gunakan itu adalah MBR. Karena partition style yang ada di laptop ini adalah GPT, jadi kita pilih yang UEFI SanDisk, teman-teman. Kemudian enter. Setelah itu pencet F10 untuk menyimpan settingannya. Lalu kalian bisa pilih yes, lalu enter lagi. Setelah masuk di menu ini, kita pilih Ubuntu lalu enter. Setelah masuk ke menu ini, kalian tinggal pilih bahasa yang ingin kalian gunakan. Di sini kita akan pilih English, kemudian pilih install Ubuntu. Lalu di sini kalian bisa pilih keyboard layout yang ingin kalian gunakan. Kita akan gunakan yang English US, kemudian pilih continue. Kalau teman-teman punya koneksi internet atau wifi, kalian bisa langsung konekkan laptop atau PC kalian ke wifi atau ke internet yang kalian miliki. Kita akan konekkan dulu ke internet, teman-teman. Lalu kalian pilih continue lagi. Kalau kalian langsung konekkan ke internet, maka nanti beberapa driver dan juga file-file update-nya akan langsung di-download pada saat kalian menginstal Ubuntu-nya, teman-teman. Selanjutnya di sini kalian pilih yang normal installation. Lalu pada bagian bawah kalian jangan lupa centang yang install third party software for graphic and wifi hardware and additional media formats. Kalian centang di sini. Kemudian kalian pilih continue. Setelah itu Ubuntu ini akan mendeteksi atau mencari Windows 10 yang terinstall di PC kalian, teman-teman. Few moments later. Jika Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian berhasil dideteksi oleh Ubuntu ini, maka akan ada menu nomor 1 ini, yaitu install Ubuntu alongside Windows Boot Manager, teman-teman. Tetapi kalau misal Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian tidak bisa dideteksi, maka yang ada hanya menu nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, menu nomor 1 ini tidak akan muncul kalau misal kalian salah memilih partition scheme saat kalian membuat bootable di awal tadi, teman-teman. Itulah fungsi kalian harus melihat partition scheme dari local disk C yang akan kalian install Ubuntu ini, teman-teman. Selanjutnya di sini kalau misal kalian tidak mau repot untuk membuat partisi secara manual, kalian bisa pilih install Ubuntu alongside Windows Boot Manager. Kemudian kalian tinggal pilih install now. Lalu kalian tinggal setting berapa alokasi hard disk atau SSD yang akan kalian gunakan untuk Ubuntu-nya. Tetapi kalau misal kalian ingin membuat partisinya sendiri, kalian bisa pilih yang something else.
lalu kalian pilih continue. Dan disinilah kita akan buat partisi untuk Ubuntu-nya teman-teman. Kita akan membuat 3 partisi. Yang pertama adalah swap partition, kemudian yang kedua adalah root partition, dan yang ketiga adalah home partition teman-teman. Ada juga yang menyarankan untuk membuat boot partition secara terpisah, tapi kali ini kita akan jadikan satu bootloadernya di root partition teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung buat partisi yang pertama, yaitu swap partition. Caranya kalian cari free space yang size-nya sesuai dengan yang sudah kalian alokasikan tadi, yaitu 50 GB. Kemudian untuk mulai membuat partisi, caranya kalian tinggal pilih tanda plus di sini. Yang pertama kita akan buat dulu partition swap. Partisi ini berfungsi seperti virtual memory. Jadi kalau misal kalian sedang membuka banyak file tetapi kalian memiliki RAM yang kecil dan aplikasi yang kalian buka itu melebihi dari kapasitas RAM yang kalian miliki, maka kalian bisa memanfaatkan partition swap ini teman-teman. Untuk ukuran dari partition swap sendiri biasanya dilihat dari kapasitas RAM yang kalian miliki. Misal kapasitas RAM yang kalian miliki 4 GB, berarti di sini kalian kalikan 2 sehingga kalian bisa mengisi di sini 8 GB teman-teman. Kalau misal RAM yang kalian miliki itu 2 GB, berarti kalian masukkan di sini adalah 4 GB teman-teman. Tetapi kalau misal kalian sudah punya RAM yang besar seperti 16 GB ke atas, di sini kalian tidak perlu untuk memasukkan terlalu besar karena mungkin kalian juga akan jarang membuka aplikasi yang sampai melebihi dari kapasitas RAM yang kalian miliki. Untuk kali ini kita akan masukkan size-nya sama dengan RAM yang ada di laptop atau PC kita, yaitu 8 GB. Jadi di sini kita ketik 8192 MB. Kemudian untuk type for the new partition kita pilih yang primary, lalu location-nya kita pilih beginning of this space, lalu pada use as kita ganti ke swap area. Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Dan kita sudah berhasil membuat satu buah swap partition dengan ukuran 8 GB teman-teman. Selanjutnya kita akan buat partisi yang kedua. Kita pilih lagi free space-nya, kemudian kita pilih tanda plus lagi di sini teman-teman. Untuk partisi yang kedua ini adalah root partition. Root partition ini berfungsi untuk menampung file-file sistem atau file-file aplikasi yang akan kalian install di Ubuntu kalian. Kalau di Windows, partition root ini seperti local disk C teman-teman. Di sini kita akan atur size-nya ke angka 20 GB. Jadi kita masukkan 20, 4, 80. Kemudian untuk type for the new partition-nya kita pilih yang primary. Lalu untuk location for the new partition-nya kita pilih yang beginning of this space. Lalu pada use as kita biarkan yang ini. Kemudian untuk mount point kita pilih yang root teman-teman. Nah di sini yang root itu adalah yang garis miring ini. Kita pilih yang ini. Lalu kalian pilih OK. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang kedua, yaitu root partition. Selanjutnya kita akan buat partisi yang ketiga. Kita pilih lagi free space di sini teman-teman. Kemudian kita pilih tanda plus lagi. Dan partisi yang ketiga yang akan kita buat kali ini adalah home partition. Home partition ini berfungsi untuk menyimpan data-data kalian. Jadi kalau di Windows itu seperti local disk D atau local disk E teman-teman. Jadi kalau misal sistem kalian rusak atau mengalami crash dan kalian harus melakukan install ulang pada Ubuntu kalian, data-data yang ada di home partition ini tidak akan ikut terhapus teman-teman. Untuk size-nya di sini kita akan gunakan semua. Lalu pada type for the new partition kita pilih primary. Lalu untuk location for the new partition kita pilih yang beginning of this space. Lalu untuk use as kita biarkan seperti ini. Kemudian pada mount point kita ganti ke home teman-teman. Lalu kalian tinggal pilih OK. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat partisi home-nya. Jadi kita sudah berhasil membuat 3 partisi. Yang pertama adalah partition swap, kemudian partition root, dan yang ketiga adalah partition home. Selanjutnya pada device for bootloader installation. Di sini jangan sampai kalian lupa setting. Silahkan kalian setting ke partition root yang sudah kalian buat. Nah ini adalah partition root yang sudah kita buat, tandanya ada garis miringnya pada mount point-nya teman-teman. Dan device-nya di sini namanya adalah /dev/sda7. Di sini kita pilih yang dev sda7. Karena kalau misal di sini kalian salah pilih, maka nanti kalian tidak akan bisa booting ke Ubuntu yang sudah kalian install. Selanjutnya kalian tinggal pilih partition root yang sudah kalian buat tadi, kemudian pilih install now. Lalu kalian pilih continue. Kemudian kalian tinggal masukkan lokasi kalian berada. Karena kita sekarang sedang berada di Banjarmasin, jadi kita ketikkan Banjarmasin. Setelah itu pilih yang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia teman-teman. Lalu kalian bisa pilih continue. Kemudian kalian masukkan nama kalian. Lalu kalian juga bisa setting nama komputer kalian dan juga username kalian teman-teman. Setelah itu silahkan kalian masukkan password yang kalian inginkan. Kita akan setting passwordnya. Lalu kalian tinggal pilih continue.
Selanjutnya kalian tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan setelah proses instalasinya selesai, kalian bisa pilih Restart Now. Setelah itu silahkan kalian cabut flash disk yang ada di PC atau di laptop kalian, kemudian tekan Enter teman-teman. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu-nya teman-teman. Ini adalah tampilan dari Linux Ubuntu versi 20.04 LTS. Kita akan coba buka file Explorer-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Dan sepertinya ini lebih ringan jika dibandingkan dengan Windows 10 teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk ganti masuk ke Windows teman-teman. Kita akan restart laptopnya. Lalu kita tinggal pilih Windows Boot Manager lalu Enter. Dan sekarang kita sudah masuk lagi di Windows 10 teman-teman. Jadi pembuatan dual boot antara Windows 10 dan Linux Ubuntu di laptop ini sudah berhasil. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.